bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, oh hadir-Mu di hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Dia sungguh baik, teramat baik.
Dia sangat mengasihi setiap kita. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sambut pagi hari ini dengan pujian dan syukur kita pada Tuhan. Biarlah kita memuji Tuhan dengan hati yang mengasihi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Bila dengan mulut kami Tuhan, kami terus mau naikkan syukur kami kepada Engkau. Bila mulut kami penuh dengan pujian syukur kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami tetap berkata, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Kami terus mau melangkah bersama Engkau ya Tuhan Yesus. Bila kami membangun hubungan yang lebih dekat lagi pada Engkau ya Bapa. Itulah kekuatan bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan yang siap beribadah, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita pada Tuhan. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Engkau baik. Oh Jesus. Haleluya. Kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu. Hanya Engkau yang layak Tuhan, hanya Engkau yang layak Yesus. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk masuk dalam hadirat-Nya. Kita boleh merasakan zaman kasih-Nya. Oh haleluya, haleluya, haleluya Jesus. Terima kasih. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari saya ajak saudara-saudara naikkan pujian ini dengan hati yang merindukan Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan,
Engkau terus teguhkan kami ya Bapa. Teguhkan langkah kami Yesus. Selama Engkau menyertai kami Tuhan, kami sanggup berjalan. Selama Engkau menyertai kami Bapa, kami sanggup bertahan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam keadaan apapun Tuhan, segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan. Amen. Thank you Jesus. Biarlah melalui semua ini Tuhan, keadaan ini, mulut kami tetap mengucap syukur Yesus. Dalam keadaan apapun mulut kami tetap mengucap syukur, karena Engkau baik Bapa. Biarlah yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diangkat bebannya. Engkau berikan kelegaan kepada mereka Yesus. Walaupun mereka belum melihat apa yang mereka harapkan, tetapi kami mau berkata ya Yesus, kami tetap berharap pada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami terus memuji-muji Engkau ya Bapa, karena kami percaya Tuhan, Engkaulah pengharapan kami yang hidup ya Yesus. Dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan kami ya Bapa. Dan kami percayakan hidup kami pada Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mau naikkan pujian ini ya Tuhan. Biarlah setiap umat-Mu ya Tuhan memuji-muji Engkau ya Tuhan dengan pujian ini, sebagai doa kami, sebagai pengharapan kami pada Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan hati yang benar-benar mengucap syukur dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Saya mau ngajak saudara-saudara yang di rumah boleh bangkit berdiri, kita joget-joget juga, supaya kita juga di rumah boleh agak tidak merasa sendiri. Kita selalu merasa Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Yesus
Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Melalui Healing Movement Crusade, pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting,
Nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan atas sukacita yang Kau berikan pada kami, Bapa. Kami tetap kuat, kami tetap bertahan Yes. oleh karena Engkau Yesus Kristus. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan hati yang haus ya Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu yang memimpin hidup kami. Firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami ya Bapa. Biar firman itu terus hidup di dalam hidup kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami ya Bapa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi Yesus, Engkau baik bagiku. Haleluya Yesus. Seperti wanita mengurapiku, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku
Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Katakan, ku tetap setia. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Katakan sekali, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya, haleluya. Sampai akhir hidup kami Tuhan, kami mau tetap melayani Engkau ya Yesus. Asyakana ya sila. Haleluya, 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 haleluya. Oh Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Oh thank you Jesus, oh thank you. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita berdoa. Sekali lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi yang indah ini kami boleh ada bersama-sama. Sebentar kami mau mendengar kebenaran daripada firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan pakai Tuhan, ialah hanya firman Tuhan yang dinyatakan. Terima kasih, kami mau tolak segala roh-roh yang mengganggu firman ini disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, Passover 2020 atau Paskah menjadi sesuatu yang saya percaya tidak bisa kita lupakan. Kenapa? Karena di sana ada jutaan orang Yahudi yang berkumpul di masa Paskah ini untuk mengingat bagaimana terjadi sebuah eksodus yang luar biasa terhadap leluhur orang Ibrani yang keluar daripada Mesir pada waktu itu. Tempat mereka melarikan diri, di mana berkat 10 tulah yang dikirim secara ilahi, yaitu dengan adanya kematian anak sulung, di mana semua mereka harus menaruh tanda darah di ambang pintu rumah mereka. Dan mereka tidak boleh keluar rumah sampai roh kematian itu pergi. Bapak Saudara, ini mengingatkan buat kita semua hari-hari ini. Bagaimana ketika pandemi daripada corona virus menyebar ke seluruh dunia. Beberapa persamaannya saya percaya sangat sulit untuk Bapak Ibu Saudara dan saya lewatkan. Di tengah-tengah Paskah, kita semua harus di lockdown. Seperti kita harus tinggal di rumah. Seperti yang pernah dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Mereka tidak boleh keluar rumah. Sampai pada waktunya Tuhan suruh mereka keluar, mereka baru keluar. Sama seperti kita. Hari-hari ini kita di lockdown. Kita tidak boleh keluar rumah. Sampai ada peraturan dari pemerintah. Kita baru boleh bisa keluar rumah. Saya percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah domba Paskah yang disembelih buat saudara dan saya, sehingga melalui darah Yesus saudara dan saya, kita semua dibebaskan, diselamatkan dari kuasa maut. Karena apa? Karena maut sudah dihancurkan, dan oleh bilur-bilur Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, saya, kita semua disembuhkan. Bapak Saudara kasih Tuhan, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati selama 40 hari, Yesus harus menampakkan diri kepada murid-murid yang pada waktu itu saya percaya imannya sangat tergoncang. Mereka berekspektasi melihat bahwa Yesus adalah seorang raja, tetapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, Yesus ditangkap, disalib, bahkan mati. Saudara. Iman mereka begitu goncang. Dan saya percaya ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati,
Tuhan Yesus perlu untuk menyembuhkan, untuk menyelamatkan, untuk memulihkan daripada keadaan murid-murid pada waktu itu, saudara. Saya percaya, saudara, selama 40 hari dengan sabarnya Yesus mendatangi semua murid-muridnya untuk berkata bahwa dia hidup dan dia tidak pernah mati karena dia adalah raja di atas segala raja. Saudara, dan ketika sesudah Tuhan Yesus 40 hari bertemu dengan murid-muridnya, saatnya, saudara, waktunya sudah tiba. Tuhan Yesus naik ke surga seperti yang Bapak Ibu Saudara dan saya rayakan pada tanggal 21 Mei kemarin, hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, ada satu hal yang menarik. Ada satu pesan Tuhan kepada murid-murid Tuhan pada waktu itu sebelum dia naik ke surga. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5, firman Tuhan berkata seperti ini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ untuk menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang Yesus katakan kepada para muridnya supaya yang pertama adalah tetap tinggal di Yerusalem, saudara. Nah, 1 Korintus 15 ayat 6a mengatakan bahwa waktu Yesus berpesan kepada para murid untuk tidak meninggalkan Yerusalem, menantikan janji Allah yaitu Roh Kudus, dikatakan Alkitab mencatat 500 orang, saudara, mendengar pesan Tuhan Yesus. Tetapi dalam Kisah Para Rasul 2, waktu saat Roh Kudus dicurahkan, dikatakan hanya 120 murid, saudara, yang setia menantikan janji Allah. Amin. Sekitar 25% saja yang taat dan setia menantikan janji Allah, saudara. Kemana yang 75%? Alkitab tidak pernah mencatat. Tetapi saya percaya barang siapa mereka yang setia menantikan janji Allah, maka mereka akan mendapat upah dari Tuhan. Jadi katakan 120 murid yang setia menanti janji Tuhan di upper room, di lantai loteng atas, saudara, di Yerusalem. Maka Kisah Para Rasul 2 mencatat mereka dilawat Tuhan luar biasa. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Janji Tuhan dikenapi dalam hidup mereka. Amin. Saudara, kalau hari-hari ini Tuhan berpesan kepada kita, nantikan janji Allah, setia menantikan janji Tuhan, tinggal di Yerusalem. Apa itu Yerusalem? Yerusalem ada keluarga demi keluarga, saudara. Tinggal di Yerusalem, bersekutu, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, menantikan janji Tuhan. Saya percaya kalau Passover 2020 itu kita melihat, saudara, satu cerita yang sama seperti Paskah waktu yang lalu. Kita berharap dan kita berdoa bila Pentakosta ketiga ini terjadi di hari Pentakosta ini. Kita menantikan janji Allah. Kita sama-sama berdoa dengan Yerusalem yang ada di rumah kita, di keluarga kita, dengan tekun dan setia. Saya percaya waktu kita dengan tekun setia menantikan janji Allah, maka Dia akan melawat saudara dan saya. Saudara, itu pesan Tuhan yang pertama. Dikatakan untuk tetap tinggal di Yerusalem. Nah, pesan yang kedua, saudara, kita mau belajar sama-sama. Pada waktu itu Tuhan Yesus bukan cuma melarang, tetapi Tuhan menyuruh mereka untuk tetap tinggal di situ. Buat apa, saudara? Untuk menantikan janji Bapa. Saya percaya bahwa saudara, kata menantikan atau kata menunggu menjadi sebuah kegiatan atau sebuah keadaan yang sangat-sangat membosankan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pernah mengalami hal ini. Bagaimana ketika kita menunggu sesuatu, menunggu seseorang, rasanya itu lama
lama sekali saudara. Mungkin waktunya bisa tidak terbatas saudara. Tetapi ketika Tuhan ngomong sama murid-muridnya untuk tinggal di Yerusalem, menantikan janji Bapa, saya percaya saudara, pada waktu itu murid-murid itu gak tahu kapan janji itu datang saudara. Tetapi puji Tuhan, orang-orang yang menantikan Tuhan pada waktu itu, sekalipun mereka tahu itu sangat membosankan, sekalipun mereka tidak tahu kapan janji itu datang, tetapi Tuhan tetap katakan untuk mereka tinggal dan tetap menunggu. Amin. Saudara, kita tidak bisa mendahului waktunya Tuhan. Kadang rasanya kita ngomong, Tuhan kok lama ya, Tuhan kok lambat ya, Tuhan kok rasanya gak enak ya, bosen ya. Mana Tuhan jawaban doa? Mana Tuhan jawaban doamu Tuhan? Tapi saudara, saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah, bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Yang percaya kata amin. Dia memberikan segala sesuatu tepat pada waktunya. Amin. Karena janji Tuhan pasti digenapi untuk saudara dan saya. Dan saya bisa membayangkan pada waktu itu, ketika murid-muridnya menantikan, ketika murid-muridnya menunggu sebuah janji yang dia katakan sebelum dia naik ke surga, menjadi sesuatu yang membosankan. Tetapi mereka tetap taat kepada perintah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara hari-hari ini sedang menunggu sesuatu. Bapak Ibu Saudara sedang menantikan janji Bapa, setia dan taat akan perintah Tuhan. Saya percaya saudara, lewat apa yang saudara lakukan, saudara akan mengalami jawaban Tuhan yang luar biasa, seperti murid-murid Tuhan pada waktu itu. Amin. Yuk kita naikkan satu pujian sama-sama. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Saudara, menunggu memang sesuatu pekerjaan yang tidak enak saudara. Menunggu memang lama dan membosankan. Tetapi hari-hari ini pesan Tuhan untuk saudara dan saya, kita dituntut untuk tetap setia. Kita dituntut oleh Tuhan untuk tetap taat akan perintah Tuhan buat kita semua. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah pasti mau setia dan sabar saudara. Sehingga pada waktu itu saudara, ketika hari ke-10 barulah tiba-tiba ketika mereka berdoa bersama-sama, ketika mereka menanti-nantikan Tuhan, ketika mereka berseru-seru, mana janji Tuhan yang ketika hari pertama belum digenapi, hari kedua, hari ketiga, dan akhirnya sampai hari ke-10 terjadilah sesuatu yang dahsyat. Janji Tuhan itu digenapi untuk mereka. Tiba-tiba Roh Kudus turun memenuhi mereka seperti lidah-lidah, seperti nyala api yang luar biasa yang turun ke atas mereka. Ada satu sukacita yang besar, ada satu pengharapan yang dahsyat yang terjadi pada waktu itu saudara. Dan saya percaya hari-hari ini
Bapak Ibu Saudara dan saya, mari kita menunggu, kita menantikan janji Tuhan yang sudah Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Yang mau katakan amin. Kita menunggu dengan setia. Dan firman Tuhan bilang, barang siapa orang yang setia, pada akhirnya dia akan memperoleh sebuah mahkota kehidupan yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari jangan kecewa, jangan putus asa tentang apa yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi hari-hari ini. Pegang janji Tuhan, bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Karena yang berjanji adalah Allah yang setia, Allah yang pasti mencurahkan janjinya untuk saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang, kesetiaan Tuhan tidak bisa disamakan dengan kesetiaan manusia. Manusia sering mengingkari janji, tetapi Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Amin. Mari dengarkan suara Tuhan. Dengarkan apa yang sedang Tuhan janjikan untuk saudara dan saya hari-hari ini, saudara. Kita memilih satu contoh, saudara. Orang yang tidak mau mendengar dari apa yang Tuhan perintahkan, sehingga mereka, apa yang dilakukan, saudara, itu membuat mereka kehilangan janji Tuhan yang luar biasa. Kita lihat satu tokoh dalam Alkitab, satu raja, yaitu bernama Raja Saul. Apa yang Allah perintahkan untuk Raja Saul, yaitu Allah perintahkan untuk Saul mengalahkan seluruh Amalek. Seluruh Amalek. Jangan ada yang sedikit pun yang tertinggal pada waktu itu. Tetapi Saul tidak mau mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan kepada dia. Akibatnya kerajaan Saul tidak kokoh. Karena itu Bapak Ibu Saudara, janganlah Bapak Ibu Saudara dan saya mendahului janjinya Tuhan. Kita tetap taat, kita tetap setia bahwa janji Tuhan pasti digenapi untuk saudara dan saya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari nantikan janji Tuhan yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya hari-hari ini. Itu pesan Tuhan sebelum dia naik ke surga. Amin. Nah, kalau saudara baca cerita selanjutnya, dikatakan mereka bersama-sama berkumpul di loteng di ruang atas, saudara, di upper room. Perhatikan baik-baik, bersama-sama. Artinya, saudara, waktu mereka menunggu janji Tuhan, mereka unity. Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul, Allah hadir di tengah-tengah mereka. Juga firman Tuhan berkata, 2-3 orang sepakat minta apapun juga, maka doa mereka dijawab Tuhan. Nah saudara, mereka sepakat, mereka sehati, mereka berkumpul bersama-sama setiap hari, saudara, di upper room tuh, saudara. Nah saudara, hari-hari ini di mana keluarga demi keluarga berkumpul, pesan kami, mari sehati, sepakat. Kita boleh bisa berkumpul, tapi waktu kita berkumpul belum tentu sepakat, belum tentu sehati. Tapi biarlah waktu kita berkumpul bersama-sama, kita percaya firman Tuhan digenapi. Waktu keluarga demi keluarga berkumpul, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, maka hadirat Tuhan turun. Waktu saudara bergandengan tangan, keluarga demi keluarga, suami, istri, anak-anak saudara, mungkin ada menantu, mungkin ada cucu. Waktu saudara bergandengan tangan, sepakat minta kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar dari surga. Saudara, ada satu cerita di dalam Markus 2 ayat 1 sampai 12. Ceritanya Yesus sedang berada di Kapernaum, saudara. Nah waktu itu di rumah itu penuh sesak dengan orang yang datang ingin mendengar dari pengajaran Tuhan Yesus. Nah di cerita itu saudara dikatakan ada seorang lumpuh yang mau datang, tetapi karena rumah itu penuh dan sesak, maka dia tidak bisa datang ke dalam menghampiri Yesus. Tapi puji Tuhan, ada 4 orang teman daripada orang lumpuh ini yang luar biasa. Apa yang terjadi? Keempat daripada teman orang lumpuh ini membawa saudara orang yang lumpuh ini naik ke atap rumah. Lalu mereka membuka atap itu, dan apa yang terjadi saudara? Ini satu perumpamaan unity yang luar biasa. Dikatakan bahwa keempat daripada temannya ini sehati, saudara, membawa orang lumpuh ini dengan tilamnya, dengan ranjangnya turun, saudara, sehingga orang lumpuh ini bisa ketemu dengan Yesus.
Nah, saudara bayangkan kalau keempat orang ini tidak unity, ada salah satu aja saudara, mungkin kelambatan atau kecepatan saudara menurunkan talinya, maka orang ini akan jatuh. Karena tilam itu harus tetap sejajar, artinya harus seirama, harus secara bersama-sama saudara menurunkan daripada tilam atau ranjang itu ke bawah. Apa yang terjadi waktu mereka sepakat sehati, maka orang lumpuh ini bisa turun dengan selamat dan bertemu dengan Yesus. Kita tahu selanjutnya firman Tuhan berkata bahwa Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini. Berapa banyak saudara mau disembuhkan Tuhan? Berapa banyak saudara mau dijawab doanya? Berapa banyak saudara mau dilawat Tuhan? Mari hari-hari ini sehati, sepakat bersama-sama. Ada satu firman Tuhan berkata, Pengkhotbah 4 ayat 12, firman Tuhan berkata demikian, dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Kalau saudara unity, maka firman Tuhan berkata, saudara tidak mudah diputuskan. Lukas 11 ayat 17 sampai 18 juga berkata demikian. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Kalau Bapak Ibu hari-hari mengalami yang namanya stuck, gak pernah breakthrough di dalam keluarga, coba cek saudara, apakah doamu sudah sepakat sehati saudara? Apa doamu saudara tidak ada unity di antara suami, istri atau keluarga? Karena firman Tuhan berkata setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Ayat ke-18, perhatikan baik-baik. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata, aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Nah saudara, iblis aja tahu bahwa unity itu penting. Makanya dikatakan bagaimana kerajaannya dapat bertahan. Saudara bisa lihat, kerajaan iblis hari-hari ini bisa bertahan lebih daripada ribuan tahun. Karena mereka tahu itu unity. Bagaimana dengan gereja Tuhan? Bagaimana dengan saudara dan saya? Sudahkah kita unity di dalam keluarga, saudara, di dalam gereja, di dalam bangsa, di dalam negara? Ini pesan Tuhan. Nanti-nantikan Pentakosta yang ketiga. Mari sama-sama kita unity, sehati, sepikir, sepakat dan berdoa. Puji nama Tuhan. Amin. Nah Bapak Saudara kasih Tuhan, coba kita renungkan kembali ayat-ayat di dalam kisah para rasul yang kita baca tadi. Sebetulnya kenapa sih Tuhan itu menyuruh murid-muridnya untuk tetap tinggal di Yerusalem? Kenapa pesan Tuhan untuk murid pada waktu itu untuk menantikan janji Bapa? Kenapa mereka harus bersatu bersama-sama? Apa sih yang sebetulnya yang menjadi tujuan dari Tuhan untuk saudara mereka tetap tinggal di Yerusalem dan menantikan janji Bapa untuk bersatu? Ternyata yang keempat saudara, ini menjadi sebuah jawaban untuk saudara dan saya pada waktu ini, hari-hari ini, yaitu mereka harus menanti-nantikan, mereka harus menunggu turunnya daripada Roh Kudus itu. Amin. Nah saudara, nanti minggu depan tanggal 31 Mei, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita bersama-sama akan merayakan daripada turunnya Roh Kudus itu saudara. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa sekali? Bukankah ini menjadi sesuatu yang dahsyat sekali buat kita semua? Amin. Karena saudara, ini adalah waktu yang menjadi sesuatu yang sangat penting, yang paling berharga untuk saudara dan saya menjadi orang Kristen. Kenapa? Karena perhatian baik-baik, sebelum naik ke surga, Tuhan pesan kepada murid-muridnya dengan satu tujuan, untuk memberikan Roh Kudus untuk murid-muridnya pada waktu itu, saudara. Ya. Kisah para Rasul 1 ayat 8, firman Tuhan bilang gini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Amin. Ternyata
ini adalah salah satu pesan yang sangat penting sekali pada waktu itu pada murid-muridnya, saudara. Kenapa, saudara? Kenapa Tuhan mau murid-muridnya harus menantikan turunnya daripada Roh Kudus itu, saudara? Ternyata, saudara, peranan Roh Kudus itu sangat-sangat diperlukan bagi setiap saudara dan saya hari-hari ini. Sama seperti pada waktu itu, saudara. Murid-muridnya membutuhkan Roh Kudus supaya kuasa daripada Tuhan itu menyertai kehidupan daripada mereka. Amin. Nah, saudara, untuk menjadi orang Kristen, banyak orang bisa mengklaim dirinya menjadi orang Kristen. Untuk menjadi orang percaya sama Tuhan, banyak orang mengklaim dirinya percaya sama Tuhan. Masalahnya, saudara, apakah orang Kristen, apakah orang yang percaya sama Tuhan, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus? Itu pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara. Karena tanpa Roh Kudus, maka kita hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa aja. Bahkan saya mau bilang, kita menjadi orang Kristen yang cengeng, yang suka komplain, yang suka, saudara, melakukan hal-hal yang tidak benar dalam dunia ini, saudara. Tetapi Tuhan tahu, saudara. Oleh sebab itu, saudara dan saya perlu yang namanya kuasa daripada Roh Kudus itu, saudara. Karena tanpa kuasa, tanpa kita disertai kuasa Tuhan, saudara, kita nggak akan mungkin bisa melakukan setiap kehidupan kita hari-hari ini, saudara. Kita nggak akan mungkin bisa melakukan, menjadi saksi Tuhan. Karena kuasa ini diberikan untuk supaya saudara dan saya menjadi saksi Tuhan. Yang mau katakan amin. Oleh sebab itu, saudara, ketika murid-muridnya pada waktu itu sudah menerima kuasa daripada Roh Kudus ini, ketika mereka keluar menjadi saksi Tuhan, Petrus sekali berkhotbah, saudara, 3.000 jiwa bertobat pada waktu itu, di mana Petrus hanya berkhotbah kira-kira kurang lebih cuma 3-4 menit, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kuasa yang terjadi pada waktu itu sungguh-sungguh dahsyat sekali. Amin. Petrus diberikan kuasa yang dahsyat sama Tuhan. Murid-muridnya juga menerima kuasa yang sama, saudara. Sehingga mereka bisa menyembuhkan. Mereka berkata-kata firman Tuhan dengan penuh kuasa, ya. Mereka melayani Tuhan dengan penuh kuasa. Sehingga pada waktu itu kebenaran firman Tuhan terjadi dengan dahsyat sekali. Banyak jiwa-jiwa yang bertobat pada waktu itu, saudara. Oleh sebab itu, biarlah saya berdoa tanggal 31 Mei nanti, bila menjadi satu hari yang bersejarah untuk Bapak Saudara dan saya. Mari kita nantikan datangnya daripada Roh Kudus, saudara. Sehingga kuasa daripada Tuhan itu menyertai kita semua. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, biarlah kita tetap tinggal di Yerusalem. Kita tetap jaga keunitian dan kita tetap menanti-nantikan janji Bapa. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa Yesus akan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita tidak pernah tahu, saudara, kapan dia akan datang kembali. Tapi dia memberikan kepada kita setiap signal dan tanda. Saudara, hari-hari ini kalau saudara melihat keadaan sekitar, tidak perlu lagi dijelaskan. Kita sudah memasuki akhir daripada akhir zaman, di mana Yesus akan datang kedua kali menjemput saudara dan saya di awan-awan yang permai. Itu sebabnya Pentakosta ketiga harus terjadi untuk penuaian terbesar yang terakhir, supaya amanat agung Tuhan Yesus bisa kita selesaikan bersama-sama. Roma 8 ayat 11, ini janji Tuhan. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin, saudara. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus daripada orang mati, Roh Kudus yang sama diam di dalam saudara dan saya. Artinya akan ada kebangkitan daripada orang mati. Apa yang mati hari-hari ini? Finansial yang mati, maka Tuhan sanggup membangkitkan. Amin. Saudara. Amin. Keluarga hari-hari ini yang mati,
bukan mati secara jasmani, mungkin mati secara hubungan suami istri. Sudah ada lagi rasa, saudara, sudah mati rasa. Pada waktu Pentakosta dia akan menghidupkan kembali, memberikan anggur yang baru buat pernikahan saudara. Hari-hari ini apa yang mati dalam hidupmu, biarlah itu boleh terjadi breakthrough, karena roh kebangkitan ada di dalam saudara dan saya. Itu sebabnya mari nantikan Roh Kudus. Kita percaya pada akhirnya nanti benar-benar kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus, dan kita mengalami diangkat di awan-awan yang permai. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, ternyata Roh Kudus sangat diperlukan Bapak Ibu Saudara dan saya hari-hari ini. Sama seperti murid pada waktu itu. Buat apa? Supaya Roh Kudus itu memampukan Bapak Ibu Saudara dan saya hari-hari ini. Katakan sama-sama, memampukan. Karena tanpa peranan Roh Kudus dalam hidup kita, kita menjadi Kristen yang biasa-biasa aja. Kita menjadi orang yang percaya yang biasa-biasa aja. Tapi saya percaya saudara, ketika mereka sedang berdoa, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31 dikatakan, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Yang mau katakan amin. Nah saudara dan saya diperintahkan hari-hari ini untuk memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Dan itu saudara hanya bisa dicapai, hanya bisa dijangkau lewat daripada Roh Kudus saudara. Kita perlu kuasa ini supaya ketika kita menyampaikan firman Tuhan kita berani mengomong. Bukan hanya ngomong, tapi ngomong dengan penuh kuasa, ngomong dengan segala otoritas daripada kuasa Tuhan. Kita berani bersaksi, kita memberitakan firman Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya, mari kita perkatakan firman Tuhan hari-hari ini. Karena Roh Kudus akan dicurahkan untuk saudara dan saya hari-hari ini. Seringkali Bapak Ibu Saudara saya melihat, kita takut bersaksi hanya mungkin di dalam keluarga kita sendiri. Kita seringkali takut untuk ngomong sama orang tua kita. Kita takut ngomong sama mungkin suami atau istri, anak-anak atau mertua. Kita takut saudara. Bahkan mungkin kita takut di lingkungan teman kita. Kita takut memberitakan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu saudara dan saya perlu kita minta, kita nantikan janji Tuhan supaya Roh Kudus itu dicurahkan buat saudara dan saya, supaya kita berani menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Biarlah saudara, jiwa-jiwa yang terhilang kita bawa kembali kepada Tuhan. Beritakan firman Tuhan, karena waktunya sudah sangat singkat. Kita perlu kuasa untuk memberitakan firman Tuhan ini. Kalau gak ada kuasa Roh Kudus saudara, kita tidak punya keberanian. Ngomong pun juga kita gak berani saudara. Sehingga saya percaya Roh Kudus yang dicurahkan akan memampukan, akan memberikan kuasa saudara dan saya untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudara, Passover 2020 menjadi the real Passover buat saudara dan saya. Ini didapatkan oleh beberapa nabi. Dan saya percaya biarlah Pentakosta 2020 menjadi benar-benar Pentakosta yang terbesar dan terakhir, Pentakosta ketiga. Dan kami berdoa bersama-sama, biarlah bukan cuma kami sebagai hamba-hamba Tuhan, tapi juga saudara-saudara yang ada di rumah menjadi the messenger, the third of Pentecost. Mari sama-sama katakan kiri kanan. Ayo, the messenger, the third of Pentecost. Amin. Siap menjadi messenger-messengernya Tuhan. Kita percaya saudara, inilah amanat agung Tuhan Yesus. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak Allah dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka segala sesuatu yang Tuhan ajarkan. Dan janji Tuhan, aku menyertai engkau sampai selama-lamanya. Karena Roh Kudusnya diam di dalam saudara dan saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekali lagi, sepanjang 1 minggu ini sesudah dimulai tanggal 21 Mei kemarin ya, kita akan terus berdoa menanti-nantikan supaya Roh Kudus itu dicurahkan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Biarlah Pentakosta yang akan kita rayakan bersama-sama tanggal 31 Mei bukan hanya menjadi sebuah hari perayaan biasa, tetapi biarlah menjadi sesuatu
yang saudara rindukan, saudara nantikan. Karena tanpa kuasa daripada Roh Kudus, hidup kita menjadi sia-sia. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah firman ini boleh memberikan kekuatan untuk kita semua. Jangan pernah berhenti untuk menantikan janji Tuhan, karena waktunya itu akan segera tiba dan musim itu terus berganti, saudara. Dan sekarang adalah musim di mana saudara dan saya menanti-nantikan supaya Roh Kudus dicurahkan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya semua. Amin. Siapa yang mau, lambaikan tanganmu. Oh haleluya, haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama Tuhan, saya percaya saudara dan saya pasti mampu melakukan perkara yang besar. Tanpa Roh Kudus memenuhi kita, tidak mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang baik. Di mana kita boleh melakukan segala kehendak Tuhan, berjalan di dalam rencana Tuhan, perlu yang namanya kuasa daripada Roh Kudus itu. Tanpa kuasa Roh Kudus memimpin kita tidak mungkin bisa mengerti rencana Tuhan yang besar dalam hidup saudara dan saya. Saya percaya kita sering ingin berbuat baik, tetapi tubuh kita lemah, daging kita gak kuat. Minta sama Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus memenuhi kita, supaya saudara dan saya bisa berjalan bersama-sama di dalam roh, bukan di dalam kedagingan kita. Saya percaya kuasa daging akan mematikan kita, supaya kita kalah di dalam kehidupan kita. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus yang memenuhi hidup saudara dan saya, kita akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Yang mengerti katakan amin. Oleh sebab itu saudara, hari-hari ini semakin singkat, musim akan terus segera berganti, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Mari persiapkan hidup kita hari-hari ini. Biarlah amanat agung itu boleh diberitakan. Biarlah kita menjadi the messenger of the third Pentecost hari-hari ini. Dan saya percaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan pada waktunya nanti Tuhan akan segera datang kembali untuk menjemput saudara dan saya semua. Yang mau katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah firman ini boleh mengingatkan kita kembali sekali lagi, saudara. Kita berdoa bersama-sama. Saya percaya dengan segala ketaatan dan kepatuhan kita, kesabaran kita untuk menantikan daripada kuasa Roh Kudus dalam hari Pentakosta, biarlah saudara, saya berdoa pagi hari ini supaya kita kuat
supaya kita boleh menyelesaikan amanat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari angkat kedua tanganmu. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semua. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan anak-anak-Mu hari-hari ini. Mereka yang sedang mengalami sesuatu yang tidak baik. Mungkin hidup mereka hambar. Mungkin hidup mereka hari-hari ini tidak tahu arah tujuan mau kemana. Apa yang sedang mereka hadapi hari-hari ini. Mungkin hidup mereka serasa membosankan. Hidup mereka seolah seperti ini aja hari demi hari, tanpa sesuatu yang jelas. Oleh sebab itu hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, penuhilah anak-anak-Mu dengan kuasa daripada Roh Kudus itu Tuhan. Penuhi mereka dengan Roh Kudus, supaya kuasa itu boleh ada dalam hidup kami, dan kami boleh melakukan perkara-perkara yang besar bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, kami sangat yakin saudara, hari ini Roh Kudus akan dicurahkan untuk saudara dan saya memenuhi hidup kita, sehingga kita boleh melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Terjadi terobosan-terobosan yang luar biasa yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Terjadi pemulihan demi pemulihan, terjadi kelimpahan demi kelimpahan di dalam setiap hidup anak-anak-Mu Bapa. Bapa, hamba berdoa, masa-masa kami menantikan hari Pentakosta nanti, biarlah kami tetap kuat sama seperti murid-murid Tuhan pada waktu itu, setia, sabar, kuat menanti-nantikan janji Tuhan digenapi atas hidup mereka. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Berkatilah anak-anak-Mu, berkatilah kami semua. Berkatilah Tuhan Yesus, keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya percaya saudara-saudara diberkati. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan, untuk kasih setia-Mu, untuk berkat-Mu yang Kau berikan pada kami ya Bapa. Kami ucap syukur Tuhan, bagaimana Engkau terus ya Tuhan menyertai kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami. Tuhan berkati semuanya Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu, karena pertolongan-Mu yang Tuhan berikan kepada kami ya Bapa. Biarlah kami pada saat ini Tuhan, biarlah pada setiap umat-Mu Tuhan mau memberi dengan persembahan perpuluhan, persembahan pengucapan syukur kami kepada Engkau, karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami percaya apa yang kami persembahkan, semuanya itu pasti Tuhan perhitungkan dan Tuhan berkati. Berkati setiap keluarga demi keluarga, berkati setiap pekerjaan demi pekerjaan, berkati kesehatan mereka semua Tuhan, kesehatan umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, saudara-saudara kami yang di rumah ya Tuhan. Berkati mereka kesehatan yang baik ya Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Anda bisa melihat, saudara-saudara bisa melihat ada tertera rekening bank yang ada di screen di TV masing-masing. Biarlah semuanya digerakkan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kita memberi dengan hati yang sukacita karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tidak
Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Gak terasa kita sudah masuk di dalam minggu keempat di dalam bulan Mei. Saya percaya kasih setia Tuhan terus berlimpah-limpah turun buat Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman. Ini adalah masa-masa waktu di mana 1 minggu lagi, nanti pada tanggal 31 Mei kita akan merayakan turunnya Roh Kudus atau Hari Pentakosta. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua, sepanjang minggu ini mari kita masuk di dalam doa, menanti-nantikan Tuhan seperti yang pernah dilakukan oleh murid-muridnya, mengajar kepada kita semua. Biarlah hari-hari ini saudara dan saya banyak menanti-nantikan Tuhan. Oleh sebab itu pada setiap hari jam 8 pagi kita akan mengadakan doa pagi bersama-sama. Dan 8 malam kita juga ada doa bersama-sama saudara, di mana ini adalah gabungan dari semua gereja-gereja yang ada di bawah pengembalaan Pastor Niko yang ada di Amerika dan Kanada. Kita mau berdoa bersama-sama. Buat Bapak Ibu Saudara yang mau bergabung bersama-sama ikut di dalam doa, mari silahkan. Nanti saudara bisa klik, ada link di bawah sini saudara bisa lihat. Saya bisa coba ikut bergabung di dalam acara ini. Dan saya percaya nanti pada tanggal 31 pencurahan Roh Kudus benar-benar saudara alami di tempat saudara masing-masing. Nah pada tanggal 31 nanti saudara akan dilayani langsung oleh Gembala Pembina kita Bapak Pendeta Dr. Niko Nyoto Raharjo. Dan saya percaya ya Hari Pentakosta ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Nanti saudara bisa sekali lagi bisa klik link yang ada di bawah ini saudara. Saya bisa lihat linknya dan mari kita berdoa bersama-sama. Amin. Saya rasa itu aja pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, biarlah Engkau memberkati jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di rumah. Kasih setia Tuhan dicurahkan kepada mereka semua ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, mujizat Tuhan masih terjadi, penyertaan dan pertolongan Tuhan turun atas anak-anak-Mu semua Bapa. Berkati Gembala Pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Niko, istri, anak, mantu dan cucunya, juga semua pemimpin kami ya Tuhan. Kami serahkan mereka di dalam nama Tuhan. Berdoa untuk Amerika, berdoa untuk bangsa-bangsa, berdoa untuk Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan Kau terus lawat setiap bangsa-bangsa sehingga pemulihan itu boleh terjadi. Bapak terima kasih sekali lagi, berkati jemaat-Mu yang sakit Kau sembuhkan, yang berbeban berat Kau angkat beban mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu sama-sama, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam nama Putra Tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Tuhan menjemput kita. Kita yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.